Halo semua, nama gue Reddy. Selamat datang di Amira Podcast. Buat kalian semua yang lagi dengerin podcast gue ucapin selamat datang di Amira Podcast episode 14. Episode ini datang di hari Kamis, tanggal 23 Juli tahun 2020. Kali ini gue akan membahas tentang kawasan hutan. Dan yang akan gue bahas ini adalah segala hal tentang kawasan hutan menurut peraturan perundang-undangan yang masih berlaku sampai saat video ini gue buat. Sebenarnya, gue juga nggak terlalu menguasai terkait kawasan hutan ini. Namun, tidak ada kata terlambat untuk belajar sesuatu yang baru. Dan bagi gue, adalah sebuah hal yang menarik untuk belajar sesuatu di luar bidang studi gue. Akhirnya, setelah beberapa hari berlalu, di sela-sela kesibukan gue sempetin untuk research dan belajar sampai hasilnya hari ini bisa gue siarin di Amira Podcast episode 14. Tema kita kali ini adalah info lingkungan hidup dengan judul kawasan hutan. Jadi, marilah kita mulai mendalami segala hal tentang hutan sekaligus menambah pengetahuan kita terhadap rumah dari hampir 80% flora dan satwa yang ada di bumi ini. Yang pertama akan gue jelasin adalah dasar hukum, pengertian, fungsi, dan jenis hutan. Hutan, menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Jadi, dengan kata lain, hutan terdiri dari segala sumber daya alam hayati, yaitu biotik yang terdiri dari satwa dan flora, serta segala komponen abiotik lain yang ada di dalamnya. Hutan mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi. Berdasarkan 3 fungsi pokok tersebut itu pula, akhirnya pemerintah menetapkan jenis hutan menjadi 3, yaitu hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Pengawetan keanekaragaman hayati tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya di sini berarti menjaga dan membiarkan tumbuhan serta satwa untuk hidup bebas di kawasan hutan konservasi agar keberadaan mereka tetap seimbang. Terus ada juga pengawetan keanekaragaman hayati dan satwa tanpa disertai ekosistemnya. Itu berarti menjaga dan mengembangbiakan tumbuhan serta satwa tertentu agar terhindar dari bahaya kepunahan. Pengawetan ini dapat dilakukan secara alami pada kawasan hutan atau ditangkarkan di luar kawasan hutan. Terus yang kedua adalah hutan lindung. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Kemudian, hutan produksi adalah kawasan hidup yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Hutan konservasi ini, menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 terdiri dari kawasan hutan suaka alam, kawasan hutan pelestarian alam, dan taman buru. Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri tertentu yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. Kawasan hutan suaka alam ini menurut Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 terdiri atas cagar alam dan suaka marga satwa. Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok, pelindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kawasan hutan pelestarian alam ini terdiri atas Taman Nasional, Taman Wisata Alam, dan Taman Hutan Raya atau Tahura.
Yang menjadi pembeda antara kawasan hutan suaka alam dengan kawasan hutan pelestarian alam adalah di dalam kawasan hutan pelestarian alam terdapat pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kemudian yang terakhir dari jenis hutan konservasi adalah taman buru. Taman buru adalah kawasan hutan yang ditempatkan sebagai tempat wisata berburu. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan, kriteria taman buru yaitu areal yang ditunjuk mempunyai luas yang cukup, dan lapangannya tidak membahayakan, dan atau kawasan yang terdapat satwa buru yang dikembangbiakan sehingga memungkinkan perburuan secara teratur dengan mengutamakan segi rekreasi, olahraga, dan kelestarian satwa. Kemudian hutan lindung. Sebagaimana fungsi pokok hutan lindung yaitu perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, penerapan suatu kawasan hutan lindung tidak boleh asal-asalan. Agar dapat dikatakan sebagai kawasan hutan lindung, harus memenuhi salah satu dari kriteria yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004. Kriteria tersebut antara lain: 1. Kawasan hutan dengan kelas lereng, jenis tanah, serta intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang memiliki jumlah skor 175 atau lebih. Kemudian yang kedua, kawasan hutan memiliki lereng lapangan sebesar 40% atau lebih. Yang ketiga, kawasan hutan berada pada ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut. Kemudian yang keempat, kawasan hutan memiliki tanah yang sangat peka terhadap erosi dan memiliki lereng lapangan lebih dari 15%. Yang kelima, kawasan hutan merupakan daerah pelindungan pantai. Dan yang terakhir, yang keenam, kawasan hutan merupakan daerah resapan air. Jadi, jika salah satu kawasan hutan memiliki salah satu dari 6 kriteria tersebut, kawasan hutan tersebut dapat dijadikan sebagai kawasan hutan lindung. Kemudian hutan produksi. Sebagaimana seharusnya hutan produksi, yaitu hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Hutan produksi dikelompokkan berdasarkan hasil scoring pada perkalian angka penimbang dari masing-masing faktor, seperti kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan. Dan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, hutan produksi terdiri dari hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, dan hutan produksi yang dapat dikonversi. Hutan produksi terbatas adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 sampai dengan 174. Kemudian, hutan produksi tetap adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125. Kawasan hutan produksi terbatas dan produksi tetap ini harus berada di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru. Hutan produksi yang dapat dikonversi adalah kawasan hutan produksi yang tidak produktif maupun produktif, yang secara ruang dapat dicadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan atau dapat dijadikan lahan pengganti tukar-menukar kawasan hutan. Tukar-menukar kawasan hutan itu sendiri adalah perubahan kawasan hutan produksi tetap dan atau hutan produksi terbatas menjadi bukan kawasan hutan. Tapi perubahan ini harus diimbangi dengan memasukkan lahan pengganti dari bukan kawasan hutan dan atau hutan produksi yang dapat dikonversi yang produktif menjadi kawasan hutan tetap. Nah, terkait masalah tukar-menukar kawasan hutan, kalian bisa pelajari di Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang tata cara perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan.
Setelah tahu jenis-jenis hutan dan fungsinya yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku, setidaknya kita paham untuk membiarkan hutan-hutan tersebut secara alami berfungsi sebagaimana peruntukannya. Hutan adalah sebuah ekosistem biologis yang paling beragam yang ada di daratan. Hutan merupakan rumah lebih dari 80% jenis flora dan satwa yang ada di bumi. Karena itu, keberadaan hutan sangat penting bagi seluruh kehidupan. Bangkitkan kesadaran akan pentingnya hutan dan fungsinya sebagai keberlanjutan kehidupan kita dan generasi yang akan datang. Selaras dengan tema Hari Hutan Internasional pada tanggal 21 Maret kemarin, yaitu Forest and Biodiversity Too Precious to Lose. Mungkin segini aja dulu untuk Amira Podcast episode 14 dengan judul Kawasan Hutan. Like podcast gua kalau kalian suka, dislike aja nggak apa-apa kalau kalian nggak suka. Nantikan podcast gua selanjutnya. Nama gue Reddy, selalu jaga lingkungan di sekitar kita. Go green and stay green. Bye!